Halo teman-teman, Kak Fadil mau nanya nih, kamu pernah nggak nyari petunjuk buat melakukan sesuatu? Misalnya, kamu mau bikin suatu makanan, terus kamu bingung cara masaknya. Jadi kamu cari resepnya deh. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, petunjuk untuk melakukan sesuatu itu namanya adalah procedure. Di video ini kita akan belajar tentang procedure, mulai dari definisi, struktur, hingga kaidah kebahasaannya. Kita mulai dari definisinya ya. Procedure is a text that gives instructions on how to make or to do something. Procedure adalah teks yang memberikan instruksi mengenai cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tujuan dari procedure adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat atau dilakukan dengan langkah-langkah yang berurutan. Now I have a question for you. Oke, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis procedure ya. Nah, procedure terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah untuk menjelaskan cara membuat sesuatu, seperti resepi atau resep untuk membuat suatu makanan. Dan yang kedua adalah untuk menjelaskan cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Contohnya, manual atau petunjuk untuk mengoperasikan suatu alat elektronik. Now I have a question for you. Nah, sekarang kita bahas tentang struktur dari procedure yuk. Procedure itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian procedure yang pertama adalah goal, yang berisikan tujuan dari sebuah procedure. Goal ini biasanya kita temukan dari judul teks procedure. Yang kedua adalah material, yang berisikan informasi tentang apa saja yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Materials terbagi menjadi dua, yaitu ingredients atau bahan-bahan yang dipakai, dan tools atau alat-alat yang dibutuhkan. Nah, materials bisa kamu masukkan ke dalam teks atau bisa juga enggak kamu masukkan kalau memang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Steps ini berisi daftar urutan instruksi buat pembaca ya. Now I have a question for you. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan dari procedure. Yang pertama adalah imperative sentence atau disebut juga command, yang berarti kalimat perintah. Imperative sentence selalu menggunakan simple present tense dan selalu diawali oleh bentuk verb 1 dari action verb atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi ingat ya, dalam imperative sentence ini kita nggak usah pakai subjek di awal kalimatnya. Ingat ya, imperative sentence itu tidak memerlukan subjek kalimat, tapi langsung diawali oleh bentuk verb 1. Now I have a question for you. Now let's try to answer this question. Blah blah blah, the dough for 30 minutes. The correct answer to complete this imperative sentence is A. Baked, B. Baked, C. We baked. Jawabannya adalah A. Karena kalimat ini adalah imperative sentence, maka kita harus mencari bentuk verb 1 untuk memulai kalimatnya. Pilihan B salah karena berbentuk verb 2. Dan pilihan C juga salah karena imperative sentence tidak memerlukan subjek kalimat seperti we. Maka bentuk verb 1 yang melengkapi imperative sentence ini adalah bake. Dan kalimatnya menjadi bake the dough for 30 minutes.
Oke, sekarang kamu sudah belajar tentang aspek-aspek dari procedure text, yaitu definisi, struktur, dan kaidah kebahasaannya.